Hai, balik lagi sama gue Dika, dan kali ini gue bakal nyeritain film Kong. Menceritakan sebuah ekspedisi para ilmuwan menuju ke pulau misterius di daerah Samudra Pasifik. Uniknya pulau itu belum pernah ada di peta dunia, dan mereka sangat terkejut setelah sampai. Nah, ada apa di pulau tersebut? Langsung aja gas ke ceritanya guys. Cerita dimulai pada tahun 1944 saat Perang Dunia Kedua. Dua pilot pesawat tempur Amerika dan Jepang yang sedang bertempur terjatuh di sebuah pulau misterius di kawasan Samudra Pasifik. Pilot pesawat tempur Amerika bernama Hank Marlowe dan Gunpei Ikari adalah pilot pesawat tempur Jepang. Mereka berdua kejar-kejaran sampai masuk ke hutan dan berakhir di tepi jurang. Di sana Marlowe hampir dibunuh oleh Gunpei, namun tiba-tiba raksasa muncul yang biasa disebut dengan Kong. Marlowe dan Gunpei sangat ketakutan melihat makhluk sebesar ini. ...29 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1973, kepala organisasi pemerintah Amerika Serikat bernama Monarch, bernama Bill Renda, berencana untuk mengajukan perizinan mencari makhluk purba kepada senator. Renda ditemani asistennya bernama Houston Brock. Monarch adalah organisasi yang mempelajari serta mencari makhluk-makhluk purba sebelum manusia ada di bumi. Saat Renda dan Houston bertemu Senator Willis, mereka langsung mengeluarkan berkas-berkasnya, di mana Renda ini memperlihatkan sebuah pulau misterius yang baru ditemukan bernama Skull Island. Skull Island adalah pulau tersembunyi yang belum dimiliki oleh negara manapun. Renda meminta senator untuk mengizinkannya pergi ke Skull Island untuk mencari makhluk purba sekaligus mengklaim wilayah tersebut menjadi milik Amerika. Awalnya senator tidak menyetujuinya, tapi Renda bilang bahwa Rusia dalam waktu dekat akan melewati wilayah tersebut, dan dikhawatirkan pulau itu akan diklaim oleh Rusia. Karena tak mau kalah dengan Rusia, senator pun akhirnya menyetujui penjelajahan itu. Dalam ekspedisi ini mereka merekrut unit Angkatan Darat AS, yang dikomandoi oleh Letnan Kolonel Preston Packard. Dia mempunyai prajurit terbaik yaitu Jack Chapman. Malam harinya Preston baru saja mendapatkan tugas dari atasannya, bahwa besok malam dia dan pasukannya harus bertugas menjaga tim ekspedisi ke pulau tersembunyi. Renda dan Houston juga berniat untuk merekrut mantan kapten layanan udara khusus Inggris, yaitu James Conrad. Awalnya James menolak untuk berkunjung ke pulau yang belum diketahuinya. Namun dia menerimanya saat Renda memberikan bayaran 5 kali lipat. Seorang fotografer bernama Mason Weaver mendapatkan tawaran untuk ikut bersama tim ekspedisi menjelajahi pulau yang belum dijamah. Tanpa pikir panjang dia pun setuju untuk ikut ekspedisi. Besok malamnya mereka semua berkumpul di kapal dan berangkat ke Skull Island. Saat di perjalanan, pengawas ekspedisi menyampaikan bahwa misi kali ini menjatuhkan bom seismik terlebih dahulu untuk memetakan Skull Island dan membuktikan apakah tanah di Skull Island berongga. Namun sebenarnya ada tujuan lain dari Bill Renda, yaitu untuk memancing makhluk purba muncul. Mayor Jack juga menyampaikan, setibanya di pulau nanti kapal penjemput akan menunggu di utara pulau selama 3 hari. Singkat cerita, mereka tiba di perairan Skull Island, di mana para penumpang kapal melihat badai abadi yang mengelilinginya. Kolonel Preston segera mempersiapkan semua helikopternya untuk masuk ke badai tersebut. Setelah semua tim ekspedisi naik ke helikopter, mereka berangkat. Mereka sempat kesulitan melewati badai itu. Nothing we haven't done before. White, hot, old road, wax. Warn them not to fly too. Namun akhirnya mereka berhasil melewati badai dan sampai ke Skull Island. Pengawas ekspedisi dan asisten Renda mendarat terlebih dahulu untuk mendeteksi tanah di Skull Island, sementara sisanya menjatuhkan bom seismik ke permukaan. Setelah itu, Stone dan rekannya bernama Sun mendapatkan hasilnya, bahwa tanah di Skull Island benar-benar berongga. Tandanya ada makhluk hidup di bawah pulau ini. Namun tak lama kemudian, sebuah pohon kelapa terbang dan menghantam salah satu helikopter. Ternyata itu kelakuan Kong yang marah karena tempatnya dilempari bom. Preston dan yang lainnya terkejut melihat keras sebesar gedung, sementara helikopter dihancurkan oleh Kong. Kolonel Preston sangat marah melihat Kong membunuh sebagian besar prajuritnya. Respond, Fox Screen! Oh shit!
Kejadian itu membuat tim ekspedisi yang selamat terpisah menjadi dua kelompok. Satu dengan James, Weaver, dan para peneliti, yang satunya lagi dengan Preston, Renda, dan para prajurit. Sementara Jack terpisah sendirian. Dia menghubungi Preston untuk menjemputnya di gunung paling tinggi, tepatnya di helikopter pembawa bahan peledak. Di sini Preston berencana untuk membunuh Kong, karena sudah merenggut nyawa sebagian prajuritnya. Kelompok James terus berjalan menuju utara untuk menemui jemputan. Saat di perjalanan mereka bertemu sapi rawa. James meminta Slipko untuk tidak menembak, karena menurut James sapi ini tidak ganas. Dan benar saja, sapi itu pergi meninggalkan kelompok James. Sementara kelompok Preston sedang melewati hutan bambu, di mana Kasna tertusuk kaki laba-laba raksasa. Hal tersebut membuat kelompok Preston panik. Kemudian mereka memotong kaki laba-laba lalu menembakinya, dan berhasil membunuh laba-laba raksasa itu. Sementara itu kelompok James menemukan sebuah bangunan kuno, dan dikepung oleh penduduk asli pulau ini. Kemudian Hank Merlo muncul dan kini terlihat sudah sangat tua. Ternyata dia masih hidup, dan berbaur dengan penduduk asli selama puluhan tahun. Kelompok James Conrad disambut hangat oleh warga, dan boleh tinggal di kampungnya. Di sini Merlo menjelaskan tentang Kong, bahwa Kong adalah makhluk pelindung di Skull Island. Dulunya Kong punya keluarga, namun keluarganya dibunuh oleh kadal raksasa penghuni bawah tanah, yang diberi nama Skullcrawler. Skullcrawler jugalah yang telah membunuh Gunpei Ikari. Kong satu-satunya yang hidup dan masih remaja, dan dia masih bisa tumbuh lebih besar lagi. Dari semua Skullcrawler yang Merlo temui, ada satu crawler yang ukurannya sangat besar, dan dialah yang membunuh semua keluarga Kong. Penduduk percaya jika Kong mati, Skullcrawler raksasa akan merusak pulau Skull Island. Setelah itu James berniat untuk membawa kelompoknya dan Merlo ke utara pulau, agar bertemu tim penjemput. Namun Merlo melarangnya karena sangat berbahaya jika berjalan kaki, kecuali menggunakan jalur sungai. Kemudian Merlo menunjukkan rakitan perahunya, yang terbuat dari bangkai pesawat Merlo dan pesawat Gunpei Ikari. Tetapi perahu tersebut belum bisa digunakan, karena harus diperbaiki terlebih dahulu. Dan saat itu juga mereka langsung memperbaikinya. Sementara Jack yang sedang minum di danau, melihat Kong yang berjalan menghampirinya. Jack segera bersembunyi dan dia melihat Kong terluka di bagian lengan kanannya. Saat itu juga Kong menarik gurita raksasa. Kong pun berhasil membunuh gurita raksasa itu dan memakannya. Setelah itu Jack beristirahat di bawah pepohonan, di mana dia tak bisa lagi menghubungi Kolonel Preston. Namun tiba-tiba pohon yang diduduki Jack bergerak, dan ternyata pohon itu adalah sebuah serangga raksasa. Jack pun menembaki serangga itu, namun hal itu mengundang Skullcrawler yang langsung memakan Jack. Singkat cerita, malam pun tiba. James memberikan korek api pemberian ayahnya kepada Mason untuk menerangi lensa kameranya memfoto Aurora. Keesokan harinya Merlo menunjukkan makam Gunpei Ikari kepada kelompok James. Merlo mengungkapkan bahwa dia dan Gunpei telah menjadi sahabat setelah bertemu Kong. Mereka selalu bersama, hingga akhirnya Gunpei mati diserang oleh Skullcrawler. Setelah itu mereka mencoba menyalakan perahu yang sudah diperbaiki. Akhirnya perahu rakitan Merlo menyala dan dapat digunakan. Mereka berpamitan kepada penduduk pulau, dan perlahan-lahan mereka pergi menuju utara pulau. Di perjalanan, Slevko menghubungi Kolonel Preston dan meminta Preston untuk menembakkan suar ke atas agar dia tahu posisi Preston dan bisa menjemputnya. Tidak lama kemudian pengawas ekspedisi digondol oleh burung purba. Pengawas tersebut tewas ketika setelah dijadikan santapan oleh kawanan burung purba itu. Beberapa jam kemudian kedua kelompok akhirnya bertemu di tepi sungai. Di sini Kolonel Preston bersikeras untuk menjemput Mayor Jack. Beberapa orang tidak setuju, namun James setuju dan menuruti kemauan Preston. Dan yang lainnya pun akhirnya ikut menjemput Jack. Di perjalanan menuju lokasi helikopter Jack, mereka memasuki makam keluarga Kong yang dibunuh oleh Skullcrawler raksasa. Di sini Cole membuang rokok ke tumpukan tanah yang menimbulkan percikan api dan meledak. Ternyata tanah di makam keluarga Kong terdapat gas minyak bumi. Kemudian tiba-tiba Crawler datang membuat kelompok ekspedisi berlari dan bersembunyi. Crawler mendekati tempat James bersembunyi, di mana Crawler ini memuntahkan tulang belulang Jack.
Akhirnya Jam mengetahui kalau Jack sudah mati. Setelah Crawler pergi, kelompok ekspedisi kembali melakukan perjalanannya. Namun Renda melakukan kesalahan. Dia tak sengaja memutar di sekitarnya. Hal tersebut membuat Crawler mengetahui keberadaan Renda dan memakannya. Dan di sini kelompok ekspedisi diserang Crawler. Penyerangan tersebut membunuh dan melukai banyak sekali orang, termasuk Slipko yang pingsan terkena ledakan. James bergegas menyelamatkan Slipko. Saat Jen menuntun Slipko dan akan diserang Crawler, Mason melemparkan korek api ke arah Crawler dan meledak. Hal ini berhasil membunuh Crawler. Setelah kejadian tersebut, Kolonel tetap melanjutkan perjalanan mencari Jack. James kemudian menunjukkan kalung bahwa Jack sudah mati dimakan oleh Crawler. Namun niatan Preston sebenarnya bukan mencari Jack, melainkan mengambil bahan peledak di helikopter Jack, kemudian membunuh Kong. Terjadilah perdebatan karena menurut sebagian kelompok, Kong adalah penyeimbang pulau ini. Namun Preston tetap bersikeras akan membunuh Kong. James minta izin kepada Preston untuk mengantar Mason, Houston, Sun, dan Marlowe ke perahu terlebih dahulu. Akhirnya Preston setuju. Di pertengahan perjalanan menuju perahu, James meminta rekan-rekannya itu untuk tetap berada di posisi, karena dia dan Mason berniat mencari tempat tinggi untuk mengetahui letak sungai dan perahu. Sementara Preston dan pasukannya menemukan bahan peledak di helikopter Jack. Malam harinya Preston membuat perangkap dengan bahan peledak untuk membunuh Kong. Sedangkan James dan Mason berhasil menemukan sungai. Namun tiba-tiba Kong muncul dan mendekati mereka berdua, di mana James dan Mason ini merasa kalau Kong makhluk yang baik. Setelah itu terjadilah ledakan, dan itu ulah Preston. Kong terpancing dan menghampiri ledakan tersebut. James dan Mason kembali ke Marlowe, di mana mereka ini berniat untuk menyelamatkan Kong, sementara Houston dan Sun bertugas untuk menemukan perahu. Di saat Kong marah dan menghampiri Preston langsung meledakkan perangkapnya, membuat Kong terbakar di sekujur badan. Dalam keadaan kepanasan, Kong membunuh sebagian pasukan Preston, namun dia lemas dan tergeletak. Kemudian James, Mason, dan Marlowe datang, meminta Preston untuk tidak membunuh Kong. James juga menyadarkan para prajurit, dan berhasil membujuk prajurit untuk tidak membunuh Kong. Saat itu juga danau di depan mengeluarkan semburan air dari bawah, dan keluarlah Skullcrawler raksasa musuh bebuyutan Kong. Melihat kemunculan Crawler, James dan lainnya pergi, kecuali Preston yang akan menekan tombol bom seismik. Namun Kong berhasil membunuh Preston terlebih dahulu. Crawler dan Kong pun bertarung di mana Kong pun kalah. Pagi harinya kelompok James kebingungan harus pergi kemana. Mason memutuskan memanjat ke tebing untuk menemukan Houston dan Sun. Setelah Mason pergi memanjat, Skullcrawler datang mengejar kelompok James. Di sini Cole bertekad untuk jihad. Dia menggunakan granat lalu sengaja dimakan oleh Crawler. Namun Crawler cerdik, Cole tidak dimakan melainkan diserempet ke arah tebing. Saat Crawler akan menyerang kelompok James, Kong datang dan terjadilah pertempuran. Crawler berhasil mengalahkan Kong dan akan membunuhnya. Namun Houston dan Sun datang menembaki Crawler. Kong segera melepaskan rantai kapal yang menggubetnya. Di sini Kong menemukan ide, yaitu menggunakan rantai dan baling-baling kapal sebagai senjata. Saat sedang baku hantam dengan Crawler, Kong tak sengaja membuat Mason jatuh ke danau. Setelah melukai Crawler, Kong bergegas menyelamatkan Mason. Namun tiba-tiba Crawler kembali menyerang. Tapi pada akhirnya Kong berhasil membunuh Crawler dengan menarik jeroan Crawler. Setelah memenangkan pertarungan, Kong mengembalikan Mason kepada James. Kemudian kelompok James kembali menuju utara pulau, di mana kumpulan helikopter menjemput mereka untuk pulang. Beberapa waktu kemudian, seorang pilot Perang Dunia Kedua yang dinyatakan hilang dan mati, kini kembali ke rumahnya, di mana Marlowe ini pertama kalinya bertemu dengan anaknya yang sudah dewasa.
Istri Merlo sangat terkejut karena suaminya telah kembali. Sementara itu James dan Mason ditahan dan direkrut oleh Monarch. Mereka diberitahu oleh Houston dan Sun bahwa Kong bukan satu-satunya raja monster. Houston juga memperlihatkan rekaman arsip lukisan gua yang menggambarkan monster Godzilla. Kemudian, film pun akhirnya berakhir. It's not the only king. Masih banyak misteri di dunia ini. Mungkin saja manusia belum menjelajahi semua tempat di bumi ini. Dan masih banyak hewan yang belum diidentifikasi oleh manusia. Menurut kamu, apakah ada kemungkinan hewan purba masih hidup di bumi ini? Komen ya guys. Sampai di sini cerita kali ini. Makasih ya udah nonton. Semoga kalian suka dan terhibur. Gue pamit. Dadah semuanya.